Hai guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur VRF untuk penerapan load balance di penggunaan IP gateway yang sama. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Biasanya di jaringan kita akan menemui ketika kita langganan ISP akan mendapatkan IP gateway atau IP dari ISP itu kondisinya sama. Misal kita langganan 2 ISP kemudian ternyata IP yang dikasih ke ISP ke kita itu IP-nya sama. Contoh misalnya kalau kita penerapannya adalah menggunakan modem. Nah, untuk kasus seperti ini konfigurasi routing ataupun load balance itu cukup sulit. Nah, salah satu solusinya kita bisa menggunakan fitur VRF ini. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu sedikit mengenai VRF. VRF itu apa? Nah, sebenarnya di tabel routing di Mikrotik itu kita bisa membuat tabel routing baru. Nah, secara default itu ada tabel main, tapi kita bisa membuat tabel selain main yaitu menggunakan fitur VRF ini. Nah, apabila ada pertanyaan apa sih bedanya dengan tabel routing yang dibuat menggunakan policy based route dan VRF ini. Sebagai contoh di sini saya akan tunjukkan perbandingan tabelnya. Nah, di sini ada perbandingan antara policy route dan juga VRF. Kalau policy route itu ketika kita membuat tabel baru dan nanti untuk forwarding paketnya ya, untuk next hop lookup-nya dia akan kembali ke tabel main. Nah, sedangkan kita kalau pakai VRF itu untuk next lookup-nya dia tidak akan kembali ke main. Jadi seolah-olah antara tabel yang dibuat VRF dan tabel main itu dia benar-benar independen, berdiri sendiri. Ya, jadi ada tabel main, ada tabel VRF, tidak saling terhubung seperti itu. Nah, untuk VRF ini sebenarnya biasanya diterapkan di jaringan routing yang advance seperti di jaringan MPLS. Nah, di sini kita juga bisa coba gunakan ketika kondisi di lapangan kita mendapatkan ya seperti tadi ya IP dari ISP itu kebetulan sama ya, ISP A sama ISP B kita pakai modem, kemudian kita mendapatkan IP gateway yang sama. Dan ini nanti kita coba konfigurasi VRF-nya, kemudian kita terapkan dengan metode load balance yaitu kebetulan di sini kita akan pakai yaitu PCC. Nah, seperti apa untuk kelanjutan konfigurasinya ya. Kita akan langsung aja coba di sini ya. Baik, di sini untuk simulasi sudah saya siapkan perangkat di depan saya ini ada RP950 series. Kemudian untuk sumber internet saya akan menggunakan 2 buah modem USB. Nih. Nah, kebetulan model seperti ini bisa kita terapkan kalau di lapangan ya kita terpaksanya menggunakan modem seperti ini ya. Mungkin keterbatasan provider di daerah ya. Adanya cuma provider data ya kita bisa pakai kondisi atau model jaringan seperti ini. Ya, jadi kita menggunakan modem USB. Nah, untuk membuat istilahnya load sharing atau load balance kita gunakan beberapa modem seperti ini ya. Nah, supaya kita bisa menggunakan lebih dari satu modem USB, kita bisa pakai yang namanya USB hub. Ya, ini contoh barang USB hub-nya. Seperti ini, kita tancapkan di sini modem 1, modem 2. Ya, misal modem 1 kita menggunakan XL provider datanya, kemudian untuk modem yang 2 kita menggunakan provider data dari Tri. Ya. Kemudian dari USB hub kita sambungkan ke USB port di RP950-nya ini. Nah, oke guys, selanjutnya di sini kita akan coba cek di konfigurasi RP950 di sini. Nah, ketika kita sambungkan 2 modem USB seperti ini, maka kalau kita cek di menu interface, ya di menu interface itu nanti kita akan melihat 2 interface LTE di sini. Ya, ada LTE 1 sama LTE 2. Nah, kalau modem kita itu disupport oleh sistemnya router OS di Mikrotik-nya ini, otomatis nanti akan muncul interface seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya kita tinggal
setting DHCP client ya untuk kedua interface-nya itu. Ya, di IP DHCP client. Nah, ini kita setting ya. LTE 1, LTE 2 kita setting di DHCP client supaya nanti di masing-masing interface itu bisa mendapatkan IP address dari providernya. Oke guys, di sini kita bisa lihat nih, ketika kita sudah aktifkan DHCP client di LTE 1 dan LTE 2. Nah, ini masing-masing interface ini otomatis akan mendapatkan IP ya dari providernya. Nah, kalau kita lihat kebetulan IP-nya ini sama antara LTE 1 sama LTE 2 ya, dapat IP-nya. Nah, kalau kita cek di menu IP address, hasilnya juga sama ya, kita akan mendapatkan IP untuk LTE 1 dan LTE 2 yaitu di sini kebetulan saya dapatnya 192.168.8.100 ya. Dan LTE 1 pun juga sama IP-nya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini sebenarnya kalau di konsep routing itu ini tidak boleh ya guys. Jadi kalau kita punya interface di router dan interface-nya itu independen, maka di masing-masing interface kita harus setting IP-nya yang beda segmen. Nah, kalau IP-nya satu segmen seperti ini, nah ini nanti akan berpengaruh ke tabel routingnya. Ya, coba kita cek di tabel routing ya, IP routes. Nah, di sini terlihat untuk DAC kita akan melihat network 192.168.8.0/24 itu gateway-nya itu ada dua guys ya, ada LTE 2 sama LTE 1. Ya, jadinya untuk gateway-nya ini semacam kayak ECMP, load balance ya. Nah, kalau seperti ini nanti akan bingung guys untuk kliennya itu ketika dia misalnya nih mau ke 192.168.8.5 misalnya, itu nanti bingung dia akan lewat LTE 1 atau lewat LTE 2. Nah, ini pengaruh dari setting IP di interface router dengan IP yang sama, yang satu segmen ya, di dua lebih interface gitu ya. Itu nanti akan seperti ini kondisinya ya, atau istilahnya itu overlapping untuk tabel routingnya, untuk gateway-nya. Nah, untuk mengatasi hal ini, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan gunakan fitur VRF yang ada di MikroTik di sini. Nah, cara settingnya seperti apa? Kita akan buat dulu di sini ya, di menu IP route ya, masih sama di menu IP route, kemudian kita geser ke kanan itu ada VRF. Nah, ini nanti yang kita gunakan menunya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan, klik tombol plus. Nah, di sini kita akan setting, kita tambahkan beberapa parameter ya. Yang pertama adalah interface. Nah, interface-nya yang akan kita masukkan ke tabel VRF itu interface yang mana gitu ya. Karena di situ saya punya dua interface LTE ya, LTE 1 sama LTE 2, maka di sini saya bisa memasukkan salah satunya. Ya, contoh misalnya di sini saya akan masukkan LTE 1 ya untuk ke dalam tabel VRF-nya ini. Nah, selanjutnya di sini akan saya setting routing MAC, itu saya kasih nama misalnya contohnya VRF 1. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan routing MAC-nya VRF 1, interface-nya LTE 1. Nah, selanjutnya apa yang terjadi setelah saya tambahkan LTE 1 ke tabel VRF di sini, kita akan kembali ke tab routes lagi ya, kita cek. Nah, sekarang efeknya adalah LTE 1, LTE 2 masing-masing dia terpisah sekarang untuk gateway-nya ya. Jadi ada dua network di sini, ada yaitu network sama networknya ya. Ada satu network yaitu 192.168.8.0/24, tetapi dia akan berdiri sendiri di sini LTE 1, gateway-nya LTE 1 sendiri, kemudian gateway-nya LTE 2 itu juga sendiri. Beda dengan yang depan tadi ya, yang sebelumnya itu dia akan gabung. Tapi sekarang setelah saya setting VRF untuk LTE 1-nya, ya, jadi dia akan terpisah seperti ini. Oke. Nah,
Setelah sudah terpisah seperti ini, ya maka selanjutnya kita bisa setting seperti metode load balance-nya. Ya, ini nanti kita akan gunakan PCC untuk load balance-nya ya. Oke, kita akan coba langsung saja terapkan untuk load balance-nya. Ya. Dan di sini kalau kita cek di menu IP, firewall, kemudian mangle ya. Ini sebelumnya sudah saya tambahkan untuk rule-rule load balance-nya ya untuk PCC-nya. Jadi lebih lanjut mengenai rule-rule ini, teman-teman bisa langsung melihat ke video mengenai konfigurasi load balance ya, khususnya di PCC. Ya. Biar lebih cepat aja di sini saya sudah setting, sudah saya siapkan untuk rule-rule-nya, tinggal nanti implementasi gitu ya. Nah, contoh di sini poin pentingnya adalah di rule mangle-nya untuk load balance di sini kita nanti akan tambahkan atau setting new routing mark. Itu nanti ada dua nama di sini, ada VRF1 sama VRF2. Ya. Ini untuk apa? Ya, jadi nanti ketika kita setting routing mark itu nanti akan berpengaruh juga ke routing mark yang ada di VRF tadi. Ya, nih. Di routing mark, di VRF itu juga sama, ada routing mark juga di sini. Nah, di sini namanya kita harus sesuaikan dengan routing mark yang ada di mangle untuk load balance PCC-nya ya. Itu poin pentingnya. Ya. Nih. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tinggal implementasi penggunaan load balance PCC-nya di IP route ya. Kita buka menu IP route lagi. Di tab route. Nah, kemudian di sini kita tambahkan default route untuk masing-masing interface ya, masing-masing gateway LTE1 sama LTE2. Oke, klik tombol plus, kemudian kita tambahkan default route baru di sini. Ya. Yang pertama gateway-nya 192.168.8.1 ya. Ini gateway ini kita sesuaikan dengan ISP-nya ya. Dari ISP untuk gateway kita dikasih gateway yaitu 8.1 ya, kita tinggal tulis saja di sini, kita ikutin saja ya. Nah, selanjutnya jangan lupa di sini routing mark kita tambahkan di parameter di IP route di sini ya, routing mark-nya. Misal yang pertama kita tambahkan VRF1 ya. Kemudian kita klik apply atau oke. Kemudian tambah lagi default route yaitu destination-nya 000/0, gateway-nya sama yaitu 192.168.8.1. Kemudian jangan lupa routing mark-nya kita tambahkan routing mark yang kedua yaitu VRF2. Nah, kalau kita lihat di sini ya di tabel routingnya. Nah, untuk gateway itu ada perbedaan ya. Walaupun kita gunakan IP gateway-nya itu sama yaitu 192.168.8.1. Nah, untuk yang atas yang pakai routing mark VRF1 itu nanti informasi interface-nya itu nanti dia akan menggunakan ini on VRF1 reachable LTE1 ya. Sedangkan yang kedua yang bawahnya walaupun gateway-nya sama yaitu 192.168.8.1 tetapi untuk interface-nya itu berbeda guys. Di sini yang kedua itu LTE2 ya. Jadi artinya antara LTE1 dan LTE2 sekarang itu sudah terpisah ya. Gitu. Ya, efeknya dari mana ini ya? Dari kita nambahkan tadi di tabel VRF di sini. Ya, karena untuk yang LTE1 kita tambahkan di VRF1 di tabel VRF ini ya, maka efeknya ya seperti ini. Ya, walaupun kita setting gateway-nya sama untuk default route nggak ada masalah, dia akan berdiri sendiri-sendiri. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan tes guys, kira-kira untuk load balance-nya sudah running atau berjalan dengan baik atau belum ya. Kita bisa tes langsung menggunakan laptop ya, CMD laptop. Kita lakukan
misalnya ping atau threshold dulu untuk pengecekan koneksi di sini. Misal ping ke 88. Nah, hasilnya dengan kondisi seperti ini sampai langkah ini ternyata untuk koneksi ke internet atau saya coba di sini ping 88 itu dia nggak replay guys, nggak bisa ya. Nah, kira-kira yang kurang yang mana? Di sini selain kita tambahkan dua default route tadi ya untuk load balance-nya, itu kita juga akan tambahkan satu tambahan rule routing baru di sini ya. Yaitu rule-nya seperti apa? Jadi di sini kita klik tombol plus, kita tambahkan. Kemudian untuk DST address-nya di sini kita tambahkan yaitu IP-nya atau network-nya 10.1.1.0/24 ya. Gateway-nya adalah di sini kita bisa langsung tunjuk interface-nya yaitu gateway-nya Ether 4. Kemudian routing MAC-nya ini kita arahkan ke VRF1. Nah, di sini maksudnya apa guys? Jadi ketika kita tadi membuat tabel VRF yaitu VRF1, kemudian interface-nya LTE1. Nah, di sini LTE1 itu benar-benar terpisah dengan tabel main guys. Ya, jadi kalau dia mau mengembalikan traffic ke lokal ke LAN yaitu tujuannya ke 10.1.1.0/24, dia nggak tahu jalurnya. Jadi sudah terpisah ya. Kalau yang 11.0/24 ini yang lokal ini dia berada di tabel main. Nah, sedangkan yang LTE1 yaitu dia berada di tabel VRF1 dan itu terpisah antara main sama VRF1-nya. Nah, supaya LTE itu bisa respon balik ke lokal ke LAN yang ada di Ether 4. Jadi kita tambahkan rule static routing baru dengan DST-nya 10.1.1.0/24. Gateway-nya kita bisa pakai interface-nya langsung. Kemudian jangan lupa routing MAC-nya kita isi VRF1. Ini guys ya. Kita coba apply, kita oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan rule AS di sini ya, AS sama DAC-nya ini sama ya. Cuma bedanya yang atas ini kita buat manual, kemudian kita tambahkan routing MAC-nya VRF1. Itu ya. Oke, sampai sini kita tes lagi kira-kira replay nggak pingnya. Nah, sekarang langsung nih ya. Ini kita coba ke alamat yang lain coba ya. 1111. Nah, hasilnya sekarang replay guys. Ya, koneksinya jalan. Tuh. Oke, kalau sudah jalan koneksinya kita akan coba tes untuk load balance-nya. Kira-kira jalan nggak ini ya. Misal di sini akan saya coba trace route ke IP 88 dulu ya. Nah, ini kelihatan gateway yang dilewatin yaitu 10.1.1.1, kemudian dia masuk ke 192.168.8.1. Nah, selanjutnya di sini misal dari hop keempat nih kita cek ya, kita lihat itu dia akan masuk ke gateway 10.6.2.125. Ini kalau kita coba trace route ke 888. Nah, selanjutnya kita akan coba trace route ke 11. Kira-kira lewat mana ini jalurnya? Nah, di sini juga ada perbedaan nih ya. Kalau yang atas itu misal hub yang ke-7 misalnya kita head to head ya, ini kita bandingkan hub ke-7 dia pakai 112.2158142. Nah, yang atas hub ke-7 itu 114.0.112.49. Jadi sudah beda ya. Atau kita trace route lagi ke 8844. Ya, kita cek di sini. Kita kasih min n. Nah, ini dia akan pakai
jalur, yaitu yang keempat ini atau keenam, ya ini lebih jelas keenam ya. Keenam ini dia 114.4.16.205 untuk jalur keenamnya. Kalau kita tes misalnya ke mana lagi ya, ke 11 lagi coba. Oke. Nah, dari sini pun dari gateway keempat ya. Ini sudah kelihatan nih perbedaannya ya. Untuk gateway keempat yang dilewatin di sini 10.201.104.13, sedangkan yang atas ini gateway keempat 10.6.2.125. Jadi sudah berbeda jalur ya. Yang satu mungkin lewat LTE 1, yang kedua untuk koneksi yang kedua lewat LTE 2, seperti itu. Oke guys, demikian tadi contoh konfigurasi fitur VRF yang digunakan untuk membantu penggunaan load balance di jaringan ketika kita dari ISP itu mendapatkan IP gateway yang sama. Ya contohnya seperti tadi kita pakai 2 modem, kemudian ternyata kalau kita aktifkan di HCP client kita mendapatkan IP yang sama ya di masing-masing interface modemnya itu. Nah kemudian VRF ini sebenarnya kita bisa gunakan di jaringan yang advance ya, terutama di MPLS itu lebih banyak digunakan di situ. Nah, tapi sebagai alternatif di sini kita bisa gunakan untuk membantu kebutuhan load balance dengan kondisi jaringan seperti tadi. Nah, selanjutnya di sini saya ada pertanyaan nih guys. Tadi kan kita sudah membahas mengenai VRF itu apa. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira VRF itu kepanjangannya apa? Kalau ada yang tahu, silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Oke, nah demikian untuk video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol share supaya video ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Apabila ada pertanyaan mengenai topik ini, silakan langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.